Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita kembali bertemu di dunia maya, namun kita tetap bersatu hati dan kita saling mendoakan untuk adik-adik, anak, remaja, dan pemuda yang pada hari ini beribadah bersama orang tua di rumah. Jangan khawatir, nanti kita akan bertemu lagi. Dan kalau hari ini kita tidak melihat kedai seperti di minggu-minggu Palma yang biasanya, kita terus berdoa agar bangsa kita menjadi pulih dan kita boleh mengikuti ibadah bersama-sama di gedung gereja GKJ Jakarta. Selamat beribadah, tetap di rumah, Tuhan memberkati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Palmarum dan Minggu Sengsara ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam damai, salam damai, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam.
Tuhanlah kekuatan dan nyanyianku. Kami berjuang untuk dapat memadamkan amarah. Tuhanlah kekuatan dan nyanyianku. Kami rindu untuk dapat memadamkan segala keluh kesah. Tuhanlah kekuatan dan nyanyianku. Buatlah hidup kami terus bersorak hosana dan tidak ikut berteriak salibkan. Yesus telah selamatkanmu. Percaya dan katakanlah karya dan kasih-Nya yang telah diperbuatkannya dalam hidupmu, agar semua kuasa-Nya yang ajaib di atas salib. Yesus buktikan Dia cintakan. Saudara, minggu ini kita merayakan Minggu Palmarum atau Minggu Palma, sekaligus menghayati Minggu Sengsara. Saat kita mengenang kembali kisah sorak-sorai orang banyak ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang banyak berseru, "Hosana!" yang artinya, "Aku berdoa, selamatkanlah aku sekarang." Seruan yang berupa doa pengharapan agar Yesus dapat menjadi Raja dunia yang menyelamatkan manusia dan semua ciptaannya. Orang banyak riuh dengan sorak-sorai, tetapi bagi Yesus inilah saatnya Ia akan memasuki masa sengsara dan penderitaan hingga pada kematiannya. Setelah Ia disambut dengan sorak-sorai dan seruan "Hosana, Hosana", tak lama lagi seruan orang banyak itu akan berganti dengan teriakan, "Salibkan Dia, salibkan Dia." Suara orang banyak bisa saja menggoyahkan iman percaya kita.
Bapa yang di sorga, andai ribuan lalu kami berada di keriuhan orang-orang mengeluhkan-Mu tatkala Engkau menembus masa Yerusalem itu, mungkin tangan kami ikut melambai-lambaikan daun palem, mungkin mulut kami berteriak Hosana, Hosana. Pasti kami sepikiran orang-orang yang berharap Engkau bertahta di kerajaan dunia. Dan berandai pula diri ini berada di titik tengah masa saat pengadilan-Mu di hadapan Pontius Pilatus. Jangan-jangan jiwa kami terlibat dalam suara-suara sadis, salibkan Dia. Tuhan, ampuni hamba-Mu ini yang seringkali memiliki iman bagai secuil plastik yang mudah terombang-ambing di udara di keributan badai. Saat ini kami dalam keriuhan bencana pandemi corona. Dalam kepanikan banyak orang-orang saling bicara berbeda-beda. Ampuni kami yang sering terbawa orang berbicara apa. Ampuni kami pula yang gampang bicara menurut pikiran kami sendiri. Ajarkanlah untuk mengenal suara-Mu di keheningan ini, di rumah kami sendiri-sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Amin. Bagi setiap kita yang mau mengakui segala dosa dan kelemahan di hadapan Tuhan, maka Allah yang penuh dengan rahmat pengasihan akan memberikan anugerah pengampunan kepada kita sebagaimana dituliskan dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 14. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, dalam kebersamaan kami bersama keluarga maupun bersama kesendirian kami mengikuti ibadah ini dari rumah kami masing-masing, kami senantiasa percaya bahwa Tuhan menemani kami. Bahkan termasuk ketika kami hendak merefleksikan firman Tuhan bagi kehidupan kami di Minggu Palma ini, kiranya Tuhan menemani kami. Dalam Kristus firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita dari Injil Matius pasal 21. Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11, dilanjutkan pasal 26 ayat 14 sampai 27. Dilanjutkan lagi ayat 66. Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah, eyang-eyang, mohon juga untuk membantu anak-anaknya di minggu yang istimewa ini, Minggu Palma, untuk membukakan Alkitab. Ini saatnya setiap keluarga saling bahu-membahu, termasuk dalam membuka Alkitab. Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11, dilanjutkan pasal 26
ayat 14 sampai 27, dilanjutkan ayat 6. Kita akan membacanya. Bapak Ibu, anak-anak di rumah juga ikut menyimak. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Dilanjutkan pasal 26 ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan
yang ada tertulis tentang Dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan Dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, 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 Hosana. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, juga anak-anak semua yang sedang beribadah di rumah bersama dengan keluarga, maupun saudara-saudara yang saat ini sedang beribadah seorang diri di rumah. Saudara, pada hari ini kita semua memasuki sebuah minggu yang bernama Minggu Palma. Dan oleh sebab itu di Minggu Palma yang suasananya sungguh berbeda saat ini dan tidak akan mengurangi rasa sukacita kita, karena biasanya ketika di gereja kita bersama-sama bergabung, anak, pra-remaja, remaja, pemuda, dewasa, adiuswo beribadah bersama di gereja. Lalu ada perarakan keledai. Dan kita menyambut dengan sorak-sorai dengan daun palma. Sukacita sekali biasanya. Tetapi hari ini kita memindahkan sukacita itu yang biasanya di gedung gereja. Kita memindahkan sukacita, tetapi sekaligus kita menghayati Minggu Sengsara Yesus di rumah masing-masing. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita membuka Alkitab kita lagi. Jangan ditutup terlebih dahulu. Mari kita membaca Matius pasal 21 pada ayat yang 9. Matius pasal 21 ayat yang 9 dikatakan di sana, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Saudara, demikian diserukan orang-orang pada waktu itu. Dikisahkan dalam Matius pasal 21 ayat 9 bahwa di sana ada banyak orang. Ada orang banyak yang tidak hanya berjalan mendahului dan mengikut Yesus, namun mereka juga berseru, "Hosana." Saudara, seorang penafsir bernama Stephen Lex dalam bukunya mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat 8 dan 9 orang banyak orang yang berjalan. Dalam gambaran kita hari ini, mereka adalah gereja. Mereka adalah umat Tuhan.
Dengan kata lain, di masa ini gereja tidak hanya sedang berjalan bersama-sama, namun juga sedang berseru hosana. Saudara-saudara, hosana dalam bahasa Ibrani berasal dari kata hosa, artinya selamatkanlah. Dia juga diambil dari kata dasar yasa, menyelamatkan. Kemudian diikuti kata na yang berarti memohon. Dalam kamus Ibrani, I pray, please, yang berasal dari kata anak, umumnya diterjemahkan doa atau aku memohon kepadamu. Sehingga secara ringkas hosana atau hosiana bermakna selamatkanlah kami sekarang. Saudara, peristiwa hosana bagi anak Daud kita pahami menjadi sebuah peristiwa yang penting. Kenapa seruan hosana bagi anak Daud disebutkan sebagai peristiwa yang sangat penting? Mari kita lihat latar belakangnya. Kenapa sampai seruan hosana itu sangat penting sehingga hari ini kita semua juga merayakannya sebagai Minggu Palma. Saudara, yang pertama, hosana berarti aku berdoa. Selamatkanlah aku sekarang. Saudara, saat itu banyak orang sedang berkumpul di Yerusalem karena mereka sedang merayakan Paskah. Mereka menyambut Yesus dengan luar biasa karena mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Antara lain di minggu sebelumnya kita sudah membaca dalam bacaan Injil Matius pasal 20 ketika Yesus menyembuhkan orang buta. Dan banyak orang setelah itu menganggapnya sebagai nabi. Ketika orang banyak melihat Yesus datang menaiki keledai muda, mereka menyambut Yesus dengan hosana bagi anak Daud. Seruan itu adalah sebuah seruan harapan mereka bahwa mereka berharap akan beroleh keselamatan, beroleh pembebasan dari pemerintahan Romawi yang saat itu sedang menjajah mereka. Mereka mengharapkan Yesus datang sebagai raja yang membebaskan mereka dari musuh. Saudara, Stefan Lex, seperti tadi saya katakan, seorang penafsir mengatakan bahwa gambaran orang banyak yang sangat besar jumlahnya yang dikatakan dalam ayat 8 diterjemahkan sebagai gereja. Orang banyak itu hari ini adalah gereja. Maka tepatlah gambaran ini terjadi pada hari ini. Saat ini gereja atau dikatakan dalam Alkitab orang banyak yang sangat besar jumlahnya sedang bersama-sama berseru hosana. Kita semua sedang berseru hosana, yang artinya adalah aku berdoa selamatkanlah aku sekarang. Saudara, GKJ Jakarta sendiri dalam beberapa waktu belakangan bersepakat pada pukul 21.00 WIB, kita semua yang ada di rumah, papa, mama, anak, eyang, bersepakat jam 21.00 WIB kita menghentikan kegiatan, kesibukan kita, apapun yang kita lakukan di rumah, kita berseru kepada Tuhan. Aku berdoa, selamatkanlah aku, selamatkanlah kami sekarang. Kita semua memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan, bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi menyelamatkan bangsa ini, membebaskan kita semua dari musuh. Siapa musuh-musuh kita? Siapa musuh kita hari ini? Kalau dalam konteks bacaan Matius, musuhnya adalah pemerintah Romawi. Tetapi musuh kita hari ini adalah yang pertama virus corona, yang kedua adalah kenyinyiran.
nyinyir. Yang ketiga adalah hoax atau berita bohong. Dan yang keempat adalah egoisme diri yang membuat bangsa dan negara kita di situasi yang darurat hari ini membuat kita semakin hancur. Tidak hanya virus corona yang menghancurkan kita, tetapi kenyinyiran kita dengan situasi ini. Pemerintah nggak bisa kerja cepat. Gereja tidak bisa melayani umat dengan baik. Kenyinyiran. Lalu kita menyebar hoax, berita bohong dengan grup WhatsApp kemana-mana. Inilah musuh kita. Inilah musuh yang menghancurkan bangsa Indonesia saat ini. Saudara, oleh sebab itu mari bersama-sama dengan keluarga maupun saudara yang sedang beribadah seorang diri di rumah, dekatkanlah tangan kita di dada kita masing-masing dan katakanlah saat ini, saya mengajak kita mendekatkan tangan kita di dada kita masing-masing atau melipat tangan kita di dada masing-masing dan katakanlah bersama dengan keluarga maupun seorang diri. Hosana, aku berdoa selamatkanlah kami sekarang. Mohonlah kepada Tuhan. Sebab itu juga yang dimohonkan oleh umat pada waktu itu. Saudara, hal kedua yang menjadi alasan mengapa peristiwa itu menjadi penting. Hosana merupakan pujian atau sanjungan. Pengertian dari Hosiana itu merupakan suatu doa, permohonan yang kemudian dalam Matius pasal 21 ayat 9 menjadi suatu istilah yang menyatakan sukacita dan pujian. Karena itulah ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, ia dielu-elukan dengan kata Hosana, Hosiana, sambil melambai-lambaikan daun palem untuk mengucapkan selamat datang bagi Yesus. Menunjukkan rasa hormat yang besar. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara, dengan menyerukan kata Hosana, berarti kita sedang mengagungkan dan meninggikan Tuhan. Namun harus kita sadari, memuji dan mengagungkan serta meninggikan Tuhan hanya mungkin terjadi apabila kita berdamai dengan Tuhan sendiri. Kita tidak akan mungkin bisa memuji dan mengagungkan Tuhan jika kita tidak berdamai dengan Tuhan terlebih dahulu dengan situasi ini. Sehingga ketika kita dapat berdamai dengan Tuhan, kita punya sukacita yang besar yang keluar dari dalam hati kita. Karena kita yakin bahwa Allah sangat mengasihi kita. Saudara, peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggangi keledai mengingatkan kita bahwa adalah simbol bahwa Tuhan sedang datang kepada kita. Tuhan yang tadi kita teriakan Hosana, selamatkanlah kami. Dia sedang datang kepada kita. Dalam iman Kristen kita selalu diberitahu bahwa Allah yang berinisiatif terlebih dahulu. Allah yang terlebih dahulu datang mengasihi kita. Ia juga yang datang menghampiri kita. Ia datang sebagai Raja yang membawa damai sejahtera. Oleh karena itu mari kita merespon dengan menyerahkan hidup untuk diselamatkan oleh Allah. Karena kita sadar bahwa kita tidak mampu melepaskan diri dari sejengkal pun pergumulan dan persoalan tanpa pertolongan Tuhan. Dengan demikian kita akan dapat bernyanyi dan memuji dan bersorak bagi Tuhan. Hosana bagi anak Daud tanpa beban. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Palma, dengan situasi yang genting yang terjadi pada negara kita dan dunia kita pada saat ini, kita sungguh-sungguh diajak untuk berefleksi tentang makna keberadaan orang banyak yang sangat besar jumlahnya, yang dituliskan pada ayat 8 dan ayat 9.
Apa gunanya orang banyak jika dia tidak berfungsi? Dan inilah saatnya kita menunjukkan fungsi kita. Kita tidak hanya berbondong-bondong, kita tidak hanya menjadi gereja, tapi inilah saatnya kita bergotong royong. Saya selalu suka dengan istilah sangkul sinangkul ing bot repot, yang artinya saling bahu-membahu dalam menanggung beban, kerepotan. Sejumlah banyak orang akan berfungsi menjadi agen perubahan keadaan jika setiap individu di dalamnya menyadari akan panggilan dirinya harus berfungsi juga. Pada masa sekarang ini tidak ada alasan buat kita berkata bahwa saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk pandemi COVID-19 atau Corona ini. Saudara, mari kita buka kembali Alkitab kita baca bersama Matius 21 ayat 2. Mari kita buka kembali Alkitab kita. Di sana dikatakan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Saudara, di sini kita melihat bahwa yang pertama, keledai itu keledai kampung. Yesus sendiri yang mengatakan, pergilah ke kampung yang ada di depanmu. Dan yang kedua, dia hanyalah seekor keledai. Dan yang ketiga, dia hanya seekor keledai betina yang baru saja melahirkan. Itu makanya disebutkan ada anaknya. Dan sekarang dia ada dalam posisi terikat. Sehingga jika dilihat dari beberapa ciri-cirinya, kita tidak akan menyangka bahwa keledai ini bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk sebuah peristiwa yang agung. Tetapi kalau Yesus mau, tidak ada yang bisa menghambatnya. Saudara, mungkin saat ini kondisi kita terasa seperti keledai yang terikat, diam tidak bisa kemana-mana. Terlebih lagi untuk saudara-saudara yang mungkin menonton channel ini dan tinggal jauh dari Jakarta. Sementara sanak keluarga saudara saat ini ada di Jakarta, kota yang menurut statistik pemerintah saat ini adalah jumlah warga terinfeksi dan meninggal akibat COVID-19 tertinggi di Indonesia. Saudara merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena saudara hanya berada di jauh dan saudara hanya bisa di rumah. Saudara tidak bisa melakukan apa-apa untuk saudara dan sanak famili yang saudara kasihi. Jangankan untuk sanak famili, berbuat untuk Indonesia saja saya tidak bisa. Tapi ingatlah ayat 8, orang banyak yang sangat besar jumlahnya saat ini tidak sedang berdiam diri. Saat ini sedang tidak seorang diri. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya akan sungguh berdampak ketika mereka berseru di seluruh penjuru dunia, Hosana. Mari kita serukan Hosana. Aku berdoa, selamatkanlah kami sekarang. Yakinlah saudara, dengan seruan itu kita akan bergerak bersama-sama. Kita akan mengubah keadaan, kita akan mengubah Indonesia. Oleh sebab itu, untuk mengakhiri refleksi pada hari ini, saya mengajak saudara di rumah untuk berdoa bersama-sama dengan sebuah lagu yang liriknya sungguh merefleksikan tentang doa. Saya mengajak saudara dan keluarga saudara berdoa melalui lagu ini. Saya akan memutarkannya bagi saudara semua. Mari kita doakan Indonesia. Ini adalah doa orang banyak, doa kita semua. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia.
dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita berdoa Bapa kami dengan cara dinyanyikan. Anak-anak di rumah, mari kita lipat tangan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Ya Allah, Tuhan kami, Sang Penyembuh, kami sangat mengharapkan belas kasihan-Mu kepada semua manusia di dunia yang saat ini sedang mengalami kegelisahan dan beban berat karena pandemi COVID-19 yang tidak dapat kami pungkiri menimbulkan rasa takut. Seperti orang-orang di Yerusalem menyambut Engkau dengan sorak-sorai Hosana, yang artinya kami berdoa, selamatkanlah kami sekarang. Kami juga ingin berseru-seru kepadamu untuk menyelamatkan kami sekarang. Bukan hanya pribadi kami, keluarga kami, negeri kami, tapi kami berseru kepadamu, selamatkanlah dunia sekarang. Datanglah menolong kami karena virus corona terus menyebar secara global. Kami seakan berperang dengan virus corona yang terus menyerang tanpa peri kemanusiaan. Berikanlah kami kemampuan yang daripadamu sehingga kami dapat bersama bekerja untuk memerangi dan menghancurkan virus corona ini dengan taat dan disiplin menahan diri untuk berdiam di rumah. Ya Tuhan, saat ini anak-anak tidak bisa belajar bersama di sekolah, tidak bisa bertemu untuk bermain bersama dengan teman-teman mereka, dan tidak bisa jalan-jalan kemanapun. Kami dan anak-anak harus diam di rumah dan tidak tahu sampai kapan. Tolong anak-anak kami ya Tuhan,
agar mereka dapat mengisi waktu di rumah untuk tetap belajar, beribadah, dan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak yang sedang sedih, karena papa atau mama atau eyang atau keluarga yang lain yang harus diisolasi karena virus corona. Bahkan mereka yang papa atau mamanya harus berjuang di rumah sakit untuk menolong para pasien. Sembuhkanlah mereka yang sakit agar dapat berkumpul kembali. Kuatkanlah daya tahan tubuh mereka yang berjuang di rumah sakit. Ya Allah, Tuhan yang penuh belas kasih, tolonglah kami untuk tetap waspada, penuh perhatian dan proaktif di dalam pemberantasan virus corona ini yang menyebabkan penderitaan, bahkan membawa kematian bagi banyak orang. Tolonglah kami agar tidak mengembangkan sikap egois dan pemusatan diri sendiri yang membawa rasa khawatir hanya ketika virus itu mengancam kami. Kami mendoakan mereka yang memberikan diri di dalam pelayanan bagi para terpapar dan mereka yang bekerja di lapangan medis, baik mereka perawat, pegawai kesehatan, dokter, dan semua yang berkomitmen untuk merawat yang sakit dan keluarga mereka. Ya Tuhan, bimbinglah para pemimpin negeri kami, presiden kami, berikan mereka kesehatan agar tetap dapat memimpin negeri ini dengan baik. Berikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat berpikir dengan tenang dan menentukan kebijakan dengan tepat. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ingatlah di dalam kasih-Mu semua keluarga, semua umat manusia, dan semua ciptaan-Mu. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita membawa persembahan yang didasari dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jemaat sekalian, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih dalam keterbatasan kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang kami sampaikan, baik melakukan dikumpulkan dan akan diserahkan ke gereja pada saat kami bisa berkumpul kembali, atau kami lakukan dengan cara transfer. Berkatilah persembahan kami, berkatilah pengelolanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta
Siapakah utusanmu membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku robah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusanku. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umatmu. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Teruslah bersorak hosana dan jangan berganti berteriak salibkan. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Semoga Bapak Ibu dan anak-anak semua yang ada di rumah merasakan berkat Tuhan dalam ibadah Minggu bersama dengan keluarga. Ingat, tidak perlu merasa cemas dan khawatir yang berlebihan, karena itu akan menurunkan imun tubuh kita. Tetapi dalam keterbatasan gerak kita, ruang gerak di rumah maupun di sekeliling hidup kita, kita harus tetap menjadi berkat. Kita terus berdoa untuk para petugas kesehatan, kita kirimkan cinta sebanyak-banyaknya untuk mereka yang sedang berjuang untuk melawan virus COVID-19. Untuk teman-teman yang terbaring sakit, kami terus mendoakan teman-teman dari gereja. Semoga doa dan juga cinta kami menjadi penambah imun tubuhmu. Tuhan memberkati.